Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Nabila Putri dengan NIM 250101020021 dari Prodi PJJ Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait penerapan bisnis intelijen yang terintegrasi dengan artificial intelligence pada sebuah beauty clinic. Hal ini terkait untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Bisnis Intelijen dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Ucuk dari Salam STMT. Di sini terdapat ruang lingkup di mana eh, soal yang diminta yaitu terkait implementasi bisnis intelijen yang terintegrasi dengan AI pada 4 area bisnis. Di sini juga saya telah merancang dashboard report, kemudian penjelasan terkait keunggulannya, dan juga mendukung pembahasan dengan minimal 1 jurnal. Di sini saya mulai dari karakteristik bisnis dan fondasi data, lalu membahas keempat area bisnis, rancangan dashboard, keunggulan visualisasi berbasis AI, dan terakhir terkait tahapan implementasinya. Di mana di sini beauty clinic menghasilkan data dari ujung ke ujung. Beauty Clinic tidak hanya menjual jasa kecantikan. Model bisnisnya menggabungkan konsultasi, berbagai treatment seperti facial, peeling, laser, dan acne treatment, penjualan produk skincare, paket perawatan, serta membership. Di dalam proses tersebut terlibat pelanggan, dokter, beautician, admin, kasir, supplier, manajer, dan pemilik. Setiap interaksi menghasilkan data. Nilai utama bisnis intelijen adalah mengubah data operasional tersebut menjadi sebuah informasi yang membantu keputusan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih terukur. Masalahnya, nilai data itu tidak akan muncul apabila setiap bagian menyimpan data secara terpisah. Nah, maka sistem harus menyatukan operasional dan sebuah keputusan. Apabila data booking, treatment, transaksi, pembayaran, dan stok tersimpan di sistem yang berbeda, manajemen akan sulit melihat gambaran bisnis secara utuh. Klinik mungkin mengetahui jumlah transaksi, tetapi belum tentu mengetahui treatment yang paling menguntungkan, stok yang boros, atau pelanggan yang mulai tidak aktif. Karena itu, data operasional harus disatukan dalam database terintegrasi. Database inilah yang menjadi jembatan dari aktivitas harian menuju informasi manajerial, seperti tren pendapatan, treatment terlaris, risiko no-show, churn pelanggan, dan kebutuhan stok. Integrasi tersebut dapat dilihat lebih jelas melalui perjalanan satu pelanggan dari awal hingga akhir. Satu alur data mengikuti perjalanan pelanggan. Alur data dimulai saat pelanggan mendaftar dan melakukan booking. Setelah itu, data diperbarui ketika konsultasi, treatment, pembayaran, dan follow-up. Setiap tahap tidak boleh berdiri sendiri. Misalnya, jenis treatment harus terhubung dengan jadwal dokter, bahan yang digunakan, nilai pembayaran, dan riwayat pelanggan. Dengan database terintegrasi, seluruh riwayat tetap konsisten. Data tersebut kemudian diproses oleh bisnis intelijen dan AI, lalu ditampilkan dalam suatu dashboard manajemen. Agar analisisnya akurat, database perlu mencakup kelompok data yang lengkap. Berikut merupakan 8 kelompok data yang menjadi fondasi analisis. Terdapat 8 kelompok utama, yaitu data pelanggan digunakan untuk segmentasi, data transaksi digunakan untuk analisis pendapatan. Data treatment membantu mengevaluasi harga, durasi, dan pemakaian bahan. Data jadwal mendukung pengelolaan dokter, ruangan, dan pelanggan. Data persediaan digunakan untuk mengontrol stok dan kadaluarsa. Data pegawai membantu mengukur produktivitas. Data pemasaran mengukur efektivitas kanal, biaya,
dan konversi. Sementara itu, rating, ulasan, dan keluhan digunakan untuk menilai kepuasan. Jadi, kualitas dari customer, masukan dari customer sangat bergantung pada data yang lengkap, konsisten, dan diperbarui tepat waktu. Nah, setelah fondasinya jelas, berikut merupakan implementasi BI dan AI pada area bisnis pertama, yaitu transaksi pelanggan. Di mana pada area transaksi, data yang digunakan meliputi profil dan status membership, treatment atau produk yang dibeli, nilai transaksi, diskon waktu transaksi, kanal dan metode pembayaran. BI mengolah data ini untuk melihat tren omset, rata-rata transaksi, repeat visit, serta segmentasi RPM, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary value. BI juga dapat menemukan produk atau treatment yang sering dibeli bersama. AI kemudian menambahkan kemampuan untuk memprediksi, di mana misalnya memprediksi customer lifetime value, resiko churn, memberi rekomendasi paket yang personal, dan mendeteksi transaksi yang tidak wajar. Hasilnya ditampilkan melalui KPI seperti omset, conversion rate, average transaction value, repeat visit, dan prediksi churn. Dengan informasi tersebut, promosi dapat dibuat lebih tepat sasaran dan pelanggan bernilai tinggi dapat dipertahankan. Area kedua adalah proses produksi, tetapi makna produksi pada beauty clinic berbeda dari perusahaan manufaktur. Produksi dipahami sebagai proses jasa treatment. Dalam beauty clinic, produksi berarti menyiapkan dan melaksanakan treatment sampai hasil layanan tercatat. Pada tahap perencanaan, biar membaca booking, jenis treatment, durasi, dokter, dan ruangan. AI dapat memprediksi permintaan serta kebutuhan kapasitas. Pada tahap pelaksanaan, sistem mencatat waktu mulai dan selesai, bahan yang dipakai, serta kepatuhan SOP. AI dapat menandai keterlambatan atau pemakaian bahan yang tidak normal. Pada tahap kualitas, data hasil treatment, rework, keluhan, dan rating dianalisis untuk melihat risiko ketidakpuasan dan pola masalah. KPI utamanya meliputi utilisasi dokter dan ruangan, waktu tunggu, durasi aktual, biaya bahan, kebutuhan SOP, dan rating pelanggan. Selain itu, proses proses layanan klinik juga harus memastikan bahan dan produk tersedia di lokasi serta waktu yang tepat. Distribusi di sini untuk memastikan stok bergerak tepat, tempat, dan waktu. Distribusi pada beauty clinic mencakup penjualan atau pengiriman skincare kepada pelanggan, serta alokasi bahan treatment ke ruangan atau cabang. Data yang diperlukan antara lain stok per lokasi, nomor batch, tanggal kadaluarsa, pesanan, alamat pelanggan, dan lead tim supplier. BI digunakan untuk memantau stok turnover, ketepatan pengiriman, ketersediaan produk per cabang, dan biaya distribusi. AI dapat membantu memprediksi kebutuhan stok, menetapkan reorder point yang dinamis, mengoptimalkan alokasi dan rute, serta memperkirakan keterlambatan. Dashboard kemudian memberikan alert untuk stok kritis, batch mendekati kadaluarsa, pesanan terlambat, atau ketimpangan stok antar cabang. Selanjutnya, di sini AI mempercepat respon layanan konsumen. Sumber data layanan konsumen berasal dari chat, telepon, media sosial, rating, ulasan, survei keluhan, dan riwayat follow-up. BI dapat menunjukkan volume dan kategori keluhan. First response time, resolution time, customer satisfaction score, serta keluhan yang berulang pada layanan tersebut. AI berperan melalui chatbot untuk pertanyaan rutin, klasifikasi, dan prioritas tiket, analisis sentimen, serta ringkasan percakapan agar agen memahami konteks lebih cepat. Namun, terdapat batas yang tegas.
Keluhan klinis, efek samping, atau pertanyaan diagnosis harus langsung dialihkan kepada dokter. Chatbot hanya mendukung respon administratif, bukan mengambil keputusan medis. Luaran yang dipantau mencakup kepuasan, sentimen, top komplain, tingkat eskalasi, dan status penyelesaian. Dari keempat area tersebut, BA pada dasarnya membantu manajemen menjawab tiga pertanyaan utama. Di mana pertanyaan pertama adalah apa yang terjadi? Jawabannya diperoleh dengan memantau pendapatan, jumlah pelanggan, transaksi, stok, rating, dan pembatalan. Pertanyaan kedua, mengapa hal itu terjadi? Manajemen dapat membandingkan periode, treatment, dokter, kanal promosi, dan kelompok pelanggan. Pertanyaan ketiga, apa tindakan berikutnya? Informasi tersebut digunakan untuk mengatur jadwal, menyiapkan stok, memperbaiki layanan, atau mengarahkan promosi. Jadi, dashboard tidak hanya menampilkan data, tapi harus membantu manajemen bergerak dari pemantauan menuju tindakan. Jika BI menjelaskan kondisi bisnis, AI memperluasnya dengan kemampuan prediksi, personalisasi, dan otomasi, di mana AI menambahkan prediksi, personalisasi, dan otomasi dengan memprediksi jumlah kunjungan, pendapatan, risiko no-show, churn, dan kebutuhan stok. AI juga dapat membantu mengoptimalkan jadwal dokter dan ruangan. Dalam pelayanan, AI dapat memberikan rekomendasi awal berdasarkan riwayat pelanggan, menyesuaikan promosi, menjawab informasi jadwal dan harga, serta menganalisis sentimen ulasan. Meskipun demikian, rekomendasi AI harus diposisikan sebagai pendukung. Diagnosis kulit, penetapan treatment medis, dan tindakan klinis tetap menjadi kewenangan dokter atau tenaga profesional. Prinsip ini penting agar efisiensi teknologi tidak mengurangi keselamatan pelanggan. Kemudian, seluruh hasil analisis diringkas dalam dashboard satu halaman, di mana rancangan dashboard menempatkan KPI utama di bagian atas, yaitu pendapatan jumlah transaksi, pelanggan baru, dan tingkat kepuasan. Grafik tren di bagian tengah membantu manajemen melihat perubahan kinerja dari waktu ke waktu. Di sisi lain, terdapat alat dan filter, misalnya untuk stok kritis, bahan mendekati kadaluarsa, jadwal dengan risiko nasional, dan keluhan yang belum selesai. Pengguna juga dapat memfilter data berdasarkan periode, treatment, dokter cabang, atau status membership. Perlu di sini ditegaskan bahwa angka pada rencana ini merupakan data simulasi. Tujuannya untuk memperlihatkan struktur dashboard, bukan menyajikan kondisi klinik tertentu. Dashboard akan bermanfaat apabila visualisasinya membantu pengguna menentukan prioritas, di mana pada contoh visualisasi ini, facial dan acne treatment terlihat memiliki volume booking paling tinggi. Insight tersebut dapat digunakan untuk memprioritaskan ketersediaan bahan, mengatur kapasitas dokter atau beautician, dan merancang paket lintas layanan. Namun, volume yang tinggi belum tentu berarti layanan paling menguntungkan. Karena itu, manajemen juga perlu membandingkan margin, durasi, dan biaya bahan. Sekali lagi, data pada grafik ini bersifat simulasi. Fokus utamanya adalah menunjukkan bagaimana visualisasi membantu mengubah angka menjadi pertanyaan dan kepuasan bisnis yang lebih konkret. Setiap sinyal yang muncul sebaiknya langsung dihubungkan dengan tindakan yang relevan. Contohnya, jika pendapatan meningkat pada akhir pekan, klinik dapat menambah kapasitas pada hari Sabtu dan Minggu. Jika pembatalan tinggi pada malam hari, sistem dapat mengirim reminder dan meminta konfirmasi ulang. Jika pelanggan lama tidak kembali, klinik dapat mengaktifkan kampanye retensi yang personal. Jika stok mendekati kadaluarsa, pembelian dapat dikurangi dan penggunaan bahan diatur secara aman sesuai kebutuhan. Jika keluhan berulang, dapat pada layanan tertentu Jika beberapa layanan tertentu, tindakan bukan sekadar membahas keluhan, tetapi melakukan audit SOP dan pelatihan staf. Dengan demikian, dashboard menjadi alat pengambilan keputusan, bukan hanya sebuah laporan. Kelebihan berikutnya muncul ketika visualisasi BI dipadukan dengan kemampuan prediksi AI. Visualisasi berbasis AI memiliki 4 keunggulan. Pertama ada cepat karena KPI tren dan anomali diringkas dalam satu tampilan. Kedua, prediktif karena dashboard tidak berhenti pada laporan historis tetapi memperkirakan kunjungan, churn, stok, dan no-show. Ketiga, personal karena informasi dapat disesuaikan dengan peran pemilik, dokter, tim operasional, atau pemasaran. Keempat, actionable karena alat dan rekomendasi menghubungkan sinyal dengan tindakan yang jelas. Hal ini didukung oleh penelitian Ibrahim Abu Al-Sandos tahun 2023 dalam International Journal of Data and Network Science. Studi tersebut menunjukkan bahwa kualitas data dan visualisasi data berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan strategis. Walaupun manfaatnya besar, implementasi tidak harus
langsung dimulai dari AI yang kompleks. Implementasi dapat dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah integrasi data dengan menyatukan booking, kasir, stok, data pelanggan, dan ulasan. Tahap kedua adalah membangun dashboard BI dengan KPI yang jelas, hak akses sesuai peran, standar kualitas data, dan jadwal evaluasi. Tahap ketiga adalah menambahkan AI secara terkontrol. Model prediksi harus diuji, akurasinya dipantau, dan hasilnya tidak boleh diterima tanpa evaluasi manusia. Pengamanan juga harus mencakup akses berbasis peran, persetujuan pelanggan, pelindungan privasi, audit data, dan human oversight. Kebutuhan medis tetap berada pada profesional. Pendekatan bertahap membuat investasi lebih realistis dan risiko kegagalan lebih rendah. Dari seluruh pembahasan tersebut terdapat 3 kesimpulan utama, yaitu bisnis intelijen menyatukan data beauty clinic sehingga kinerja transaksi, layanan distribusi, dan pelayanan pelanggan dapat dipantau secara terukur. Dua, artificial intelligence menambahkan kemampuan prediksi, personalisasi, deteksi anomali, dan otomasi agar klinik dapat bertindak lebih proaktif. Ketiga, teknologi harus diterapkan secara bertahap dengan data yang berkualitas, tata kelola yang jelas, perlindungan privasi, dan pengawasan manusia. Jadi, BI memantau kinerja, AI memprediksi kebutuhan, sedangkan profesional tetap memegang keputusan klinis. Demikian pemaparan saya mengenai penerapan BI yang terintegrasi AI pada beauty clinic. Terima kasih atas perhatian Bapak. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.